Halo sobat, selamat siang. Kali ini saya mengunjungi sebuah pertirtaan ataupun sendang yang berada di Desa Gedangan, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Meskipun letak dari petirtaan ini satu lokasi, akan tetapi di sini ada sumber mata air yang punya keunikan sendiri-sendiri. Yang ini sumber air Gedangan karena letaknya di tebing Dukuh Gedangan. Dan yang di sebelah selatan itu dinamakan sumber Candirejo karena letaknya di tebing Dukuh Candirejo. Dan masih ada satu lagi di sebelah barat sana, itu dinamakan Tuk Tulung karena keluarnya hanya pada saat musim kemarau. Ini sobat, penampakan dari sumber air Gedangan. Meskipun terlihat sederhana ataupun terlihat genangan airnya hanya kecil ini, akan tetapi sebenarnya sumber air ini sangat besar dan digunakan oleh beberapa kampung, bahkan sampai ke daerah Musuh itu ada yang mengambil air dari sini. Bahkan yang di atas sumber ini, yaitu Desa Gedangan, ada juga yang mengambil air dari sini menggunakan pompa karena letaknya emang di bawah Dukuh Gedangan. Itu terlihat bak penampungan itu ada yang dibawa ke Kelurahan Sumbung, ada yang dibawa ke daerah Musuh. Baik sobat, kita lanjut lagi. Kita lihat seperti apa sumber air Candirejo. Sumber air Candirejo ini konon katanya aliran dari Gunung Bibi, dan ada juga yang mengatakan bahwa ini aliran dari Candi Sari. Seperti yang pernah saya eksplor, itu kan kemarin katanya Candi Sari itu adalah sumber air yang sangat besar dan ditutup dengan gamelan gong. Baik, kita lihat di dalamnya. Oh, ternyata agak gelap dan airnya sangat bening sekali. Tapi karena air ini untuk dikonsumsi, jadi saya nggak berani masuk. Kasihan nanti yang minum. Nah, itu terlihat jernih banget itu. Seperti cerita-cerita orang tua dulu, bahwasanya sumber air Candirejo dan sumber air Gedangan itu tidak bisa akur karena dulu aliran dari air di kedua sumber ini itu dulu mengalirnya di sungai itu sendiri-sendiri, jadi misah, jadi nggak bisa satu. Dan konon cerita dari orang tua itu dulu pernah ada yang mencampur di sebuah gendong, kalau orang kampung namanya jembangan itu jadi pecah. Jadi dulu emang unik, dan dulu di situ banyak ular kecil-kecil katanya. Ini aliran yang di tengah sungai ini yang tadi saya bilang namanya Tuk Tulung.
tok tulung ini juga mempunyai keunikan sobat, karena tok tulung ini mengalirnya itu hanya di saat musim kemarau. Jadi pas puncak kemarau itu aliran airnya besar, tapi nanti menjelang musim penghujan itu semakin kecil dan tidak mengalir sama sekali. Bahkan keunikan dari tok tulung ini itu udah berapa kali dan saya melihat sendiri, setiap kali mau diambil untuk dimanfaatkan orang itu pasti sumbernya itu mati. Jadi emang ini agak kurang terawat karena emang airnya tidak bisa diambil, karena setiap mau diambil pasti dari sumbernya berhenti. Baik sobat, kita akan menelusuri tok tulung seperti apa di sana. Saya juga belum pernah ke sana. Nah, ini masih ke barat, cuman tempatnya ini kok agak banyak bekas bambu. Saya akan coba menelusuri turun. Ini banyak sekali tumpukan bambu, jadi mau turun itu kayaknya susah sekali ini. Coba saya lihat dulu kira-kira aman nggak. Bukannya takut apa-apa sih, cuman takutnya itu terjatuh. Oh, mungkin lewat sini aja sobat. Agak ekstrim ini, sampai berobos ini saya. Nah, ini kita lewat bawah aja, lewat ini. Saya salah jalan ini, seharusnya ini agak terang, agak bersih tempatnya, nggak banyak potongan bambunya. Kemungkinan ini emang sengaja dibersihkan biar tempatnya agak tenggar mungkin ini. Tapi ini mau turun ini udah nggak bisa ini. Coba saya, ini susah sobat. Nah, ini tuh banyak sekali potongan bambu. Saya tak coba meloncat mungkin sambil lewat bawah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, benar kan, tadi salah jalan, harusnya tadi lewat bawah, cuman bawah juga banyak potongan bambu. Saya bingung ini sobat, mau turun. Nah ini kelihatan curam kan. Ini saya mau coba turun, bisa nggak ya kira-kira ya. Nah, itu sumber airnya itu di bawah itu sobat. Emang nggak bersih seperti tempat tadi, karena emang ini nggak bisa dimanfaat. Tuh airnya kelihatan kan. Ini udah menjelang musim hujan, udah tempat ini daerah sini itu udah beberapa kali hujan, jadi airnya agak mengecil. Ini mungkin akan saya matikan dulu videonya, karena nanti takutnya kalau satu saya megangin kamera nggak bisa turun. Ini sangat, coba tak. Nah, mungkin saya lewat
ini aja, nggak apa-apalah daripada jatuh, mending gatel kena bambu. Saya matikan dulu sobat. Bener-bener ekstrim, saya sampai berobos ini. Susah, tapi saya tidak akan nyerah karena saya juga penasaran seperti apa tuk tulung itu, sumbernya itu seperti apa. Nah, ini udah lepas dari yang ekstrim, ini udah agak mudah. Kemungkinan ini bambu-bambu tadi ditebang itu untuk mau dipakai lahan pertanian kali ya, sama yang punya kebun. Nah itu sobat, kita udah dekat, tinggal kita nyari turunnya lewat mana. Ini bener-bener susah ini. Nah ini udah kelihatan itu. Nah itu airnya, tapi kok genangannya ini kecil ya. Apa karena banyak tumpukan daun bambu? Coba sumbernya itu sebenarnya masih ke barat atau gimana ya? Coba saya nyari ke barat. Kalau nanti ketemu aliran air berarti masih ke barat lagi. Aduh, agak harus lompat-lompat ini. Nah ini harusnya biasanya dari sumber itu kan tebingnya ini berbatu sobat, cuman ini justru tebingnya itu kelihatan dari tanah subur. Oh di sana udah nggak ada aliran, tuh udah kering. Udah kering, berarti kita udah kelewat. Coba saya balik lagi. Saya sambung yang tadi. Harusnya biasanya di sumber air itu kan tanahnya berbatu, cuman ini agak unik, lain dari yang lain karena bebatuannya itu bahkan hampir tidak ada. Jadi tebingnya itu tebing tanah subur semua. Nah ini juga cuman tanah, bukan batu. Saya coba cari ke timur. Nah ini kan juga tanahnya itu bukan tanah bebatuan gitu loh. Itu kelihatan kayak batu, itu sebenarnya bukan batu, cuman itu hanya tanah yang mungkin berlumut. Oh ini sobat, ternyata di bawah sini kayaknya tuh tolong itu, tapi ketimbun daun pisang. Nah ini bekas dulu itu mau diambil warga itu, yang seperti yang saya bilang tadi. Setiap mau diambil
untuk dibawa ke perkampungan itu sumber ini mati. Nah, kemungkinan sebenarnya sumbernya itu di dalamnya pipa itu, cuman mungkin karena tertutup dedaunan itu atau mungkin longsor. Nah, sampai atas pun juga nggak ada batu-batu ini. Nah, ya emang unik sekali sih kalau kita lihat alirannya ini. Seperti cerita, bukan cerita sih, saya tuh pernah melihat sendiri bahwa sumber air ini mati di saat musim hujan. Bahkan dulu pernah ada yang berinisiatif itu membawa air ke timur, ke dekat tadi, kedua sumber tadi itu. Pas musim penghujan itu benar-benar mati total. Dan kalau musim kemarau itu sangat besar sekali sobat. Bahkan pipa yang saya perlihatkan tadi itu penuh segitu, karena dulu emang saya melihat sendiri. Maksudnya saya melihatnya di sana, di sendang yang tadi. Kalau kesini saya baru kali ini. Benar-benar bersih airnya, tapi sayang tidak bisa dikonsumsi. Oke sobat, setelah bersusah payah naik turun sampai gatal kabeh ini, ternyata saya juga bisa menemukan di mana letak tok tulung. Meskipun tadi kita hanya menemukan yang sumber dari yang udah tertimbun tanah, tapi emang posisinya mungkin di sekitaran situ, karena menurut cerita warga itu dulu emang mau diambil, tapi udah berapa kali mau diambil, setelah dipasang pipa pasti mati. Oke sobat, tok tulung ini merupakan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya akal pikiran kita tidak bisa mengikuti ataupun menalar dari kekuasaan Tuhan. Baik sobat, semoga bisa menambah wawasan para sobat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.